Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan berbicara tentang para pekerja yang diundang pemilik kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau kita berpikir secara manusiawi dan kita kaitkan dengan aturan tentang ketenaga kerjaan, maka wajarlah bila para pekerja protes. Tapi bukan maksud ini perumpamaan tersebut, tetapi mau menyampaikan hal yang lain. Lalu apa sebenarnya yang mau ditekankan dalam perumpamaan ini? Allah adalah Tuan Rumah Agung yang memiliki kita dan yang kita layani. Sebagai tuan rumah, Dia mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan dan para pelayan yang harus melaksanakannya. Sang pemilik dan penguasa atas mereka mengupah para pekerja bukan karena Ia membutuhkan mereka atau tenaga mereka, melainkan seperti tuan rumah yang murah hati, Ia justru mempekerjakan orang karena ingin berbuat baik kepada mereka. Ia hendak menyelamatkan mereka dari kemalasan dan kemiskinan. Oleh karena itu, Ia mengupah mereka untuk pekerjaan yang sebenarnya mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Yang digarisbawahi dalam perumpamaan ini adalah Allah yang murah hati dan yang maha. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, sangat sering kita berpikir bahwa kita menerima terlampau sedikit anugerah Allah, sedangkan orang lain menerima terlampau banyak. Juga bahwa kita melakukan terlampau banyak pekerjaan Allah dan orang lain terlampau sedikit. Besar kemungkinan kita semua menilai rendah orang lain dan menilai tinggi terhadap diri sendiri. Boleh jadi Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, di sini Kristus justru memperingatkan Petrus yang dalam bacaan kemarin agar tidak terlampau menyombongkan diri seperti yang tampaknya ia lakukan ketika berkata bahwa ia telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus. Seakan-akan karena ia dan murid-murid lain telah menanggung beban pekerjaan di bawah terik matahari, maka sudah seharusnya surga menjadi milik mereka. Sungguh sulit bagi orang-orang yang bekerja atau menderita bagi Allah lebih banyak daripada orang lain untuk tidak meninggikan diri dan mengharapkan pujian atas jasa mereka. Rasul Paulus pun menjaga diri terhadap sikap ini, yang meskipun tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa, menganggap dirinya tidak berarti sedikit pun dan paling hina di antara segala orang kudus. Maka kalau ada orang yang merasa paling berjasa, akhirnya akan jatuh di dalam kesombongan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, ungkapan sakit hati itu dalam perumpamaan ini dijelaskan dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa orang yang bersungut-sungut itu sama sekali tidak punya alasan untuk mengeluh bahwa ia diperlakukan tidak adil. Di sini Tuhan itu menegaskan sikap adilnya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Tuhan itu memanggilnya saudara, sebab saat bermusyawarah dengan orang lain, kita harus menggunakan kata-kata lembut namun tegas. Jika bawaan kita suka mengeluh dan menantang, sikap itulah yang harus kita lakukan. Lembut namun tegas. Bagaimanapun juga, janganlah kita berkata-kata dengan kasar kepada mereka, tetapi dengan tenang. Yang kedua, tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah tidak mungkin keliru. Ini adalah hak istimewa Raja di atas segala raja. Tidak adilkah Allah? Rasul Paulus terkejut membayangkan pemikiran seperti ini. Sekali-kali tidak. Perkataan Paulus juga sepantasnya membungkam keluhan kita bahwa apapun yang Allah perbuat terhadap kita atau apapun
yang dia tahan untuk tidak diberikan kepada kita, tidak ada suatu kesalahan pun yang dia lakukan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, jika Allah mencurahkan anugerah kepada orang lain dan bukan kepada kita, ini adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka, tetapi bukan ketidakadilan terhadap kita. Kelimpahan kepada orang lain itu bukan berarti ketidakadilan bagi kita. Jadi, janganlah kita mencari-cari kesalahan dalam hal ini. Karena dengan cuma-cuma anugerah diberikan kepada orang yang mempunyai, jadi janganlah ada orang yang menyombongkan diri. Dengan cuma-cuma pula anugerah ditahan dari orang yang tidak mempunyai, jadi janganlah ada orang yang bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, kita perlu membiarkan diri untuk tanda kutip diperlakukan sesuka hati Allah. Seperti alat tulis, biarlah Allah bebas menggerakkan kita. Pasti yang akan dihasilkan adalah sebuah lukisan yang indah. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas limpah kasih-Mu kepada kami, dan Engkau mengendaki bahwa setiap manusia mengalami hidup sejahtera. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Maka dengan Engkau memanggil banyak orang untuk bekerja, tujuannya adalah supaya orang-orang sejahtera. Maka ajarilah kami ya Bapa, supaya kami pun mampu hidup bagi orang lain, menyejahterakan orang lain, dan juga peduli kepada orang lain, lebih-lebih yang membutuhkan. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.